Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah kebenaran, sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kita langsung saja baca ayatnya saudara ya. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Mari jemaat Tuhan, sudah dikasihi Tuhan, sama-sama kita membaca ayat ini. 1 Korintus pasal 16 ayat 22, 1, 2, dan 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sekali lagi, tema firman Allah pagi ini kita fokus saudara bicara tentang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Sesungguhnya firman Allah ini saya terima mungkin beberapa hari yang lalu ya. Tepatnya mungkin kurang lebih 1 minggu yang lalu. Tapi saya tahan, saya nggak langsung beritakan sama saudara. Nah pagi ini saya coba sampaikan sama saudara. Saya mau bicara tentang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Lewat judul ini saya mau coba sampaikan sama saudara bahwa Tuhan itu sesungguhnya mengikuti iramanya kita. Tuhan itu ikutin geraknya kita gitu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka automatically hidup kita pasti dikasihi Tuhan. Yang Anda inginkan, yang Anda mau seperti apa Tuhan dalam hidup kita di tahun ini, 2024 ini. Kalau memang Anda betul-betul rindu gitu loh, kita sangat ingin hidup kita di tahun ini dikasihi Tuhan. Hidup kita disayang Tuhan. Maka Tuhan ikuti gerak langkah kita. Kasihilah Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan dijamin pasti hidup kita pasti dikasihi Tuhan. Saya ulang, irama hidup kita bagaimana? Kalau Anda mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi saudara. Tapi kebalikannya, kalau Anda cuek sama Tuhan, Tuhan lebih cuek sama kita. Anda gak peduli sama Tuhan, ibadah gak peduli, baca firman gak peduli, iman gak peduli, rohani gak peduli. Tuhan lebih gak peduli sama kita. Kita coba tinggalkan Tuhan, Tuhan lebih jauh bahkan tinggalkan kita saudara. Jadi hal pertama yang saya coba sampaikan yang ada mesti yang tangkap begini. Tuhan itu ikuti apa yang kita mau. Tuhan ikuti gerak langkah irama hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan hidupnya pasti dikasihi oleh Tuhan. Saudara, 1 Korintus 16 ayat 22 saya baca ulang sekali lagi. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, firman Allah katakan, terkutuklah ia. Maranatha. Ayat ini, kalimat ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di kota Korintus, saudara ya. Saya juga merasa aneh sebetulnya, nggak biasanya begitu ya. Paulus itu mengucapkan dengan pengajaran yang keras seperti ini. Kalau Anda begini ya, ingin belajar tentang kasih karunia, belajarlah, bergurulah kepada Rasul Paulus. Sebab menurut saya, Rasul Pauluslah seorang rasul yang disingkapkan pewahyuan tentang kasih karunia dari Tuhan. Coba Anda baca dalam kitab Roma, suratan Roma. Bagaimana Paulus berbicara dengan begitu dalam tentang yang namanya anugerah. Tentang yang namanya kasih karunia. Tetapi memang cukup mengherankan ketika saya coba baca dalam suratan Korintus pasal 16. Paulus bicaranya begitu tegas kepada jemaat di Korintus. Paulus bicaranya begitu keras gitu ya. Bagaimana gak keras, perhatikan. Kalau kita baca ayat ini baik-baik sambil kita renungkan awal-awal. Ketika saya baca ayat ini, saya coba renungkan ayat ini terkesan begini. Seperti mengintimidasi ini ayat. Saya ulang saudara ya. Awal ketika saya baca ayat ini, rasanya perkataan firman Allah yang diucapkan pewahyuan lewat Rasul Paulus. Ini terkesan sangat apa ya, mengintimidasi kita. Kayaknya maksa kita, nekan kita. Ayat ini berkata begini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan dikatakan terkutuklah ia. Maranatha. Anda tahu ya artinya Maranatha. Maranatha itu artinya adalah Tuhan datang kedua kali. Jadi Paulus katakan dengan begitu sangat keras kepada jemaat di Korintus bahwa orang yang hidup kekristenan tidak mengasihi Tuhan, waktu Yesus datang kedua kali hidupnya akan terkutuk.
bukan berkat yang dia dapat, bukan pahala reward yang dia dapat, tapi murka, tapi kutuk penghukuman dari Tuhan. Dan itu ditentukan oleh kasih kepada Tuhan. Ini seperti mengintimidasi loh. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, terkutuklah Maranatha. Saya yakin setiap kita menyadari dan sangat mengerti, bahkan begini, kita sangat percaya bahwa di dalam Kristus kita bebas dari kutuk. Kita mengerti itu, oleh darah Yesus kita dibebaskan dari kutuk. Bahkan kita sangat meyakini dan mempercayai bahwa di dalam Kristus berkat itu ada di atas kepala kita. Ada Amsal, ada satu ayat dalam kitab Amsal berkata begini, berkat Allah ada di atas kepala orang benar. Kita di dalam Kristus bebas dari kutuk. Bahkan kita mempercayai di dalam Kristus berkat ada atas kita. Makanya Amsal Salomo mengatakan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi kita percaya sebetulnya dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pokoknya ada, berkat Tuhan ada atas kita, berkat Tuhan turun atas kita. Kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita bebas dari hukuman, bebas dari kutuk karena kita hidup dalam Kristus. Itu yang firman Allah kita pegang. Itu yang firman Allah sangat kita percayai, tetapi keras dan mengherankan. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dan pagi ini tentunya firman Allah ini berkata buat setiap kita bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan, waktu Maranatha dia datang, terkutuk kehidupannya. Sebetulnya apa yang dimaksudkan dalam firman Allah ini? 1 Korintus 16 ayat 22 sedang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya yang namanya kasih. Kita udah taat nih sama Tuhan, tapi kita gak punya kasih. Maranatha yang terjadi apa? Hidup kita dapat murka. Ternyata kasih, pertanyaannya begini. Ketika merenungkan firman Allah ini, sebegitu pentingkah kasih? Makanya saya tulis, mengapa sih mengasihi Tuhan menjadi sangat penting. Saya coba tunjukkan beberapa ayat ya sama saudara. Coba lihat ayat ini yang mungkin tidak asing di telinga kita. Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Anda perhatikan garis-garis stressing merah yang saya coba kasih kepada saudara ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 saya baca, dikatakan begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah perhatikan baik-baik, ini penting ayat 17. Sehingga dikatakan oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan apa? Kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Tolong perhatikan kalimat yang berkata bagian terakhir. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Maksudnya ayat ini apa? Coba Anda lihat gambar ini. Ayat ini berkata bahwa kasih itu digambarkan seperti fondasi. Kasih itu digambarkan seperti akar. Begitu pentingkah kasih Tuhan dalam hidup kita atau mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Sangat penting. Karena ternyata saya baca lewat Efesus 3 ayat 16-17, terutama dalam 1 Korintus 16 ayat 22, betapa pentingnya kasih. Tanpa kasih hukuman kita dapat. Sentral hidup kita itu kasih. Bahkan di ayat-ayat tertentu, kasih itu di atasnya iman gitu. Kasih itu lebih dari segalanya gitu. Orang gak bisa mengampuni tanpa kasih. Bapak gak pernah ampuni kita kalau kita gak bisa ampuni orang. Dan kita gak pernah bisa mengampuni kalau penggeraknya itu bukan kasih. Jadi kasih itu dalam Efesus pasal 3 terutama itu 17. Kasih itu kayak fondasi. Berarti kasih itu kayak dasar hidup kita. Kekristenan kita dasarnya adalah kasih. Kekristenan kita itu dasarnya adalah apa? Akarnya itu adalah kasih. Kalau kita bicara akar saudara ya, pohon itu bisa hidup batangnya, daunnya tetap hijau, bahkan mengeluarkan buah. Itu semua ditentukan yang tidak kelihatan, namanya akar. Akar yang membuat sebuah pohon itu makin bertumbuh. Akar yang menentukan
bisa berbuah ditentukan akar. Coba akarnya pohon dipotong, akarnya dilepas dari pohonnya. Apa yang terjadi? Tidak bisa disebut pohon lagi karena dia sudah mati. Tanpa akar pohon mati, tanpa akar pohon gak bisa keluar daun, gak bisa berbuah. Sebuah pohon ditentukan oleh akarnya. Begitulah pohon kehidupan kekristenan kita. Kekristenan kita ditentukan sama akar dan dasar dan fondasi. Efesus 3 ayat 17 itu adalah kasih. Jadi sebegitu pentingnya kasih. Tanpa kasih gak bisa apa-apa kita. Makanya saya coba tunjukkan bahwa kasih itu dianalogikan dalam ayat ini itu sebagai akar, sebagai dasarnya Kristen kita, sebagai fondasi sangat penting. Tanpa akar kasih ini kita mati. Tidak ada gunanya. Parameter Tuhan menilai kita dari akar ini, dari kasih. Satu contoh saya coba kaitkan dengan ayat yang kemarin juga sempat kita baca. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Bahwa parameter Tuhan menilai kita ya cuma satu, dilihat cuma kasih. Saya baca ya, sambil saya terangkan pendek. Saya tidak akan berputar banyak pada ayat ini karena keseringan saya terangkan ayat ini sama saudara. Tapi saya coba baca ayat ini, perhatikan kalimatnya. Ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ini orang super jenius, semua bahasa dia ngerti ya. Dan bahasa malaikat sampai bahasa sorga, bahasa bumi ngerti, bahasa sorga ngerti. Tetapi garis bawahi, jika aku, kata Paulus, tidak mempunyai kasih, kasih itu akar loh. Fondasi kita loh. Kalau gak punya kasih apa terjadi? Aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, hampa. Terjemahan lain kata gong atau canang yang bergemerincing itu simbalnya drum. Cereng. Musik itu kalau bunyi semua itu harmonis. Harmoni gitu ya. Tapi kalau cuman bunyi, lagi kumpul-kumpul, lagi ngobrol, tiba-tiba bunyi yang namanya simbal drum dipukul keras-keras, canang dibunyikan keras-keras, jreng, semua orang kaget, malah ngamuk orang, malah marah, apa-apaan lo gitu. Bunyinya simbal sendirian gak ada artinya, hampa, bikin apa untuk apa gitu. Paulus berkata kepada kita dalam ayat 1 bahwa meskipun orang itu jenius, ngerti semua bahasa manusia, pintar banget nih orang, sampai ngerti bahasa sorga, bahasa malaikat. Tapi kalau aku tidak punya kasih, aku seperti bunyi simbal, hampa, kosong, tidak ada nilainya apa-apa. Di mata Tuhan seperti bunyi simbal drum. Parameter Tuhan cuma satu, kamu punya kasih atau tidak. Sebab kasih itu fondasi kekristenan kita. Kasih itu sangat penting seperti akar, saya ulang. Kasih itu adalah akar kekristenan kita. Memang ada ayat mengatakan kasih, iman itu adalah dasar hidup kita. Tapi ayat ini mengajar ternyata kasih itu adalah lebih mendasar. Bahkan kasih itu di atasnya iman kalau ada kita belajar firman Allah nanti. Nanti saya sebutkan sama saudara ayatnya. Bahkan yang kedua, ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ini karunia, Roh Kudus. Dan aku mengetahui segala rahasia. Tidak ada yang tersembunyi ya. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Nah ini ayatnya ini. Ini ayatnya ini. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, luar biasa. Tetapi kata firman, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, tidak ada gunanya. Kristen punya iman yang sempurna, bisa pindahkan gunung. Wah ini iman yang dahsyat, ini iman yang top, ini iman yang maksimal, ini iman yang sempurna bisa memindahkan gunung. Tapi Paulus katakan kepada kita, kalau aku tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak ada faidahnya. Di mata Tuhan kita gak berguna. Di mata Tuhan apa faidahnya kamu punya iman sempurna tapi hidupmu tidak punya kasih. Betapa pentingnya kasih, sangat penting. Karena kasih adalah akar. Kasih ini fondasi daripada fondasi. Kalau iman dasar kekristenan kita ini lebih mendasar lagi. Karena ternyata 1 Korintus 13 ayat yang kedua, Alkitab katakan apa? Kasih itu di atasnya iman. Orang punya iman sempurna bisa pindahkan gunung. Tidak punya kasih percuma di mata Tuhan.
di mata Tuhan tetap penilaiannya Tuhan. Di mata Tuhan parameternya cuma satu. Kamu punya kasih atau tidak? Ayat ketiga, coba lihat. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, hartanya dibagi, asetnya dibagi, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, dihancurkan, dihanguskan, dimatikan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ini hebat ya kasih ya, sedikit pun tak ada faedahnya bagiku. Tidak berguna di mata Tuhan. Gerak kita, yang kita buat, yang kita lakukan ternyata tidak ada faedahnya bagi Tuhan. Untuk apa kamu buat itu? Sampai tubuh dikorbankan loh. Dihancurkan dengan bom bunuh diri. Dihanguskan dengan api. Nyawa itu paling berharga kan. Harta dibagi sampai nyawa diberikan. Tapi kalau itu semua diberikan tanpa kasih, ya tidak ada gunanya. Makanya geraknya itu mesti kasih. Ibadah itu harus karena kasih. Makanya ayat ini sering saya sodorkan sama saudara. 2 Korintus 5 ayat 14. Penggeraknya mesti kasih. Ini lagi-lagi Paulus yang berkata. Coba lihat ayat ini ya, saya baca ya. 2 Korintus 5 ayat 14 saudara. Dikatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, itulah Yesus, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Perhatikan kalimat bagian A saja tolong ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saya suka katakan sama saudara, terjemahan yang lain mengatakan menguasai kami. Kata menguasai disalin dengan kata compel, menggerakkan kami. Jadi kalau saya sambung begini, sebab kasih Kristuslah yang menggerakkan kami. Akarnya harus kasih. Jadi sebetulnya apapun yang kita buat, seperti contohnya 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Gerak kita, apapun yang kita buat, yang kita lakukan, saudara ya, kita berdoa pagi seperti hari ini, kita ibadah hari Minggu. Kita datang di persekutuan, kita ibadah di kelompok sel. Bahkan kita memberikan persembahan di gereja, memberikan persepuluhan. Kita taat sama perintah Tuhan. Dengar baik-baik, semua gerak yang kita kerjakan, itu gerakannya, dalamnya penggeraknya harus kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Penggeraknya, dinamisatornya harus aku cinta sama Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda setiap hari bangun pagi bersama dengan saya, ikut doa pagi secara live di Rumah Anugerah Kita, channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang, atau di akun Facebook Jonas Naftali yang tiap hari Anda ikuti doa pagi live, bangun pagi sama-sama. Pastikan kita doa pagi, bangun memuji Tuhan pagi ini. Anda mendengar firman pagi ini, belajar firman pagi ini. Ini adalah penggeraknya begini, karena saya mengasihi Tuhan Pak Pendeta. Saya bangun pagi, saya rindu mendengar firman. Saya cinta sama Tuhan. Dasarnya, akarnya, penggeraknya, dinamonya adalah apa? Kasih kepada Tuhan, bukan yang lain-lain. Motivasi kita doa pagi saat ini cuma satu. Saya mengasihi Tuhan. Betapa pentingnya kasih. Penting. Sebab jangan sampai gerakan yang kita buat tiap hari, Tuhan berkata, itu tidak ada faedahnya bagimu. Di mataku itu seperti tidak ada gunanya kata Tuhan. Sebab ukuran yang dinilai Tuhan, parameter di mata Tuhan cuma satu. Apakah di hatimu kamu mengasihi aku? Parameternya cuma satu di mata Tuhan. Tuhan lihat hati kan. Dan Tuhan lihat apakah kamu melakukan hatimu mengasihi aku. Makanya penggeraknya, gerak hidup kita harus kasih. Tidak boleh motivasi yang lain. Selalu saya katakan, kami pun di sini yang melayani Tuhan, terutama saya yang memimpin ibadah doa pagi ini, yang sharing berbagi pengajaran firman. Kalau saya juga yang mengajar sama saudara, motivasi saya lain-lain, tujuan saya, penggerak dasar hati ini, motivasi mengajar ibadah ini supaya dipuji orang, supaya dapat tepuk tangan. Wih Pak Pendeta bisa memimpin ibadah ya. Pak Pendeta bisa cakap mengajar firman ya, cari pujian saya, cari hormatnya saudara, atau motivasinya supaya dapat berkat ini yang bersifat materi. Maka saya tahu di mata Tuhan gerak pelayanan saya pun tidak ada nilainya.
Tidak ada gunanya. Karena apa? Akarnya salah. Fondasi pelayanan saya salah. Gerakan yang saya buat ini salah. Motivasinya cari pujian. Cari segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya pastikan gerak kehidupan kita yang arahnya rohani. Untuk perkara yang di atas untuk Tuhan. Bahkan untuk sesama kita di muka bumi. Pastikan gerak yang kita lakukan itu karena kasih kepada Tuhan. Saudara gini loh saudara. Bahwa kasih kepada Tuhan, kasih itu bukan sekedar ketaatan. Kasih itu passion, kasih itu gairah kepada Tuhan. Saya boleh ulang sekali lagi ya. Kasih itu bukan sekedar ketaatan, kasih itu gairah. Sebab ketaatan kita kepada Tuhan tanpa gairah itu bukan kasih loh. Makanya penggerak kita lakukan ini, lakukan itu untuk Tuhan. Berdoa pagi seperti ini, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan mendengarkan perkataan firman Allah. Itu adalah digerakkan oleh gairah kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau bukan karena gairah sama Tuhan, nanti pudar. Kemarin saya katakan, kasih mula-mula itu penting memang. Itu kasih pacaran kan. Tapi tahukah Anda, kasih pacaran, kasih mula-mula itu mudah pudar, durasinya makin menurun. Kalau nggak ada passion, ya seperti itu. Makanya ketaatan tanpa gairah, ya bukan kasih. Kasih itu gairah sama Tuhan kok. Saya pernah ajarkan sama jemaat pada hari Minggu tentang gambar ini. Coba Anda lihat. Namanya disiplin rohani. Boleh-boleh saja. Kekristenan kita mengajar diri kita keras, saya harus disiplin. Coba Anda lihat gambar ini ya. Disiplin rohani itu seharusnya menjadi sebatas emergency lamp. Ada namanya lampu emergency lamp. Anda lihat ya, lampu darurat. Kenapa sih Anda di kantor saudara, di toko saudara, di pabrik perusahaan saudara yang sampai kerja malam, lembur malam, Anda kasih namanya emergency lamp, tempel di tembok, tempel di rumah saudara juga kan, di kamar kita mungkin ada kasih namanya emergency lamp. Tujuannya apa? Anda beli lampu darurat ini. Saya yakin tujuan Anda, tujuan orang beli lampu darurat, beli emergency lamp adalah gunanya begini. Begitu PLN mati setrumnya, lampu darurat teng nyala terang. Tujuannya itu kan. Saya yakin tidak ada yang salah tafsir. Tidak ada seorang pun di antara kita beli emergency lamp, lampu darurat tujuannya gini. Saya mau nyalakan tiap hari di rumah Pak. Nggak ada begitu. Tidak ada, saya ulang. Kalau orang ngerti tidak ada. Orang beli lampu darurat emergency lamp yang dicas itu dinyalakan tiap hari. Nggak ada. Karena gunanya diciptakan bukan dinyalakan tiap hari. Dinyalakan hanya waktu darurat. Ketika PLN lampunya mati, lampu ini nyala otomatis. Kita pasang lampu darurat ini. Dengan kehidupan kekristenan saya gambarkan, kita boleh-boleh saja pakai disiplin rohani yang bagikan emergency lamp. Boleh saja. Kapan kita menggunakannya? Ya waktu darurat, cinta kita mulai turun. Kita mulai kehilangan passion. Kita mulai kehilangan gairah ibadah. Ibadah mulai malas. Doa pagi mulai ogah-ogahan. Dulu semangat karena gairah cinta sama Tuhan. Tapi gairah itu bisa turun loh. Cinta mula-mula bisa padam loh. Nah ketika ngalami seperti itu, boleh ada pakai disiplin rohani. Tahu maksudnya disiplin rohani? Kita ngomong sama diri kita disiplin rohani. Bisa gak bisa, mau gak mau, pokoknya aku harus doa pagi. Bisa gak bisa, pokoknya aku mesti puasa. Pokoknya bisa gak bisa, aku mesti datang ibadah hari Minggu. Jadi kita paksa diri kita datang ibadah hari Minggu. Pokoknya bisa gak bisa, aku mesti doa pagi. Itu namanya disiplin rohani. Aku mesti puasa, memaksa diri kita. Itu disiplin rohani. Boleh-boleh saja, tapi saya tulis di bawahnya. Lihat gambar ini sekali lagi. Disiplin rohani itu sebagai usaha kita untuk kembali jatuh cinta dengan Tuhan. Karena kita merasakan, aku kok sudah malas ya sekarang. Kok aku merasa imanku kasih mulai mundur. Nah kita pakai lampu darurat yang namanya disiplin rohani. Tetapi dengarkan saya baik-baik, kita nggak bisa dong.
jalani hidup kekristenan setiap hari mengandalkan pakai disiplin rohani. Gimana sih masa kita ikut Tuhan yang kita pakai disiplin rohani? Disiplin rohani itu lampu darurat. Waktu kita mulai ngedrop rohani kita, disiplin rohani kita, aku mesti doa pagi besok. Dalam rangka apa? Supaya cinta kita bergairah lagi. Menyalakan cinta kita, memanaskan cinta kita. Supaya kita kembali hangat jatuh cinta dengan Tuhan. Pakai disiplin rohani. Tapi tiap hari gak bisa dong berhubungan dengan Tuhan, datang sama Tuhan. Pakai emergency lamp disiplin rohani seperti ini. Apa Tuhan bisa menikmati kehadiran kita? Apakah Tuhan bisa menikmati kehidupan kita yang datang sama Dia? Apa Tuhan pasti bisa menikmati doa pagi kita saat ini, pujian penyembahan kita datang kepada Tuhan. Kalau yang kita kerjakan pagi ini hanya sebatas disiplin rohani, bisa gak bisa, pokoknya tiap pagi aku mesti doa pagi. Memaksa diri kita, bukan karena gairah kita cinta sama Tuhan. Makanya saya kasih tulisan ini, statement ini, coba renungkan. Kalau kita datang pada Tuhan hanya sebatas didorong disiplin rohani, apakah Tuhan menikmati kehadiran kita atau tidak menurut saudara? Saya yakin tidak. Saya kasih contoh gambar suami istri. Minum kopi itu suami istri. Andaikan istri, apa ini namanya ya, istri itu kasih kopi, buatin kopi gitu ya. Istri buatin kopi buat suaminya. Dan suami berkata, terima kasih mah sudah buatin kopi buat saya. Tapi ternyata bertahun-tahun dan setiap hari istri ini buatin kopi melayani suami itu hanya sebatas karena kewajiban. Karena saya istri ya wajib melayani suami. Suami juga begitu. Hubungan pasangan hidup suami istri saling melayani, saling memberi, jalani tiap hari hanya sebatas kewajiban, bukan karena cinta. Saya ulang, bukan karena passion, gairah, aku cinta sama kamu. Menikah bukan karena dasarnya cinta. Menikah, orang ambil keputusan menikah. Aku mau menikah sama kamu. Aku jadikan kamu suamiku, jadikan istriku. Dasarnya apa sih bergeraknya? Karena aku cinta sama kamu. Kalau bukan karena cinta, hubungan suami istri karena kewajiban. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Anda yang sudah menikah, yang udah jadi suami istri, apakah Anda bisa menikmati hubungan suami istri dalam arti jalani hidup sehari-hari? Hubungan pasangan hidup kita bisa menikmati enggak indahnya kita menikah? Saya yakin jawabannya tidak. Karena semua dikerjakan dengan terpaksa. Bisa enggak bisa itu kewajibanku. Karena kewajiban, bukan karena sayang, bukan karena gairah cinta, enggak bisa menikmati. Saya mau cuma ngomong gini, jemaat seperti itulah Tuhan. Jadi saya ulang kepada dasar tadi. Betapa pentingnya kasih. Penting, kasih itu fondasi. Kasih itu adalah akar dari kekristenan kita. Bahkan kasih itu lebih tinggi daripada iman. Iman di sorga udah gak ada nanti. Pengharapan gak ada lagi. Karena pengharapan kita udah digenapi. Iman kita dibayar, kita bertemu Tuhan di sana. Semua yang kita rindukan dalam iman terbayar, terlihat, kita alami di sorga. Tapi kasih terus ada di sorga. Di sorga kita terus cuman satu, mengasihi Tuhan. Terus mengasihi Tuhan. Penyembahan pujian tiap hari hanya mengasihi Tuhan. Kasih itu bersifat kekal. Terus ada sampai kita di sorga. Kasih itu tinggi. Ini akarnya, akar kekristenan tuh kasih. Lebih tinggi dari iman dan pengharapan. 1 Korintus menuliskan kan, iman, pengharapan, kasih. Dan yang lebih besar diantaranya adalah kasih. Itu ditulis firman Allah. Betapa pentingnya kasih? Penting. Makanya gerakan kita harus passionnya, gairahnya adalah cinta. Bukan karena disiplin rohani. Saya tidak anti disiplin rohani loh. Saya pun kadang-kadang, saya biarpun pendeta, saya jujur ya. Biar saya pendeta, biar saya gembala. Kadang passion itu bisa kendor loh. Nah saat itulah saya harus pakai namanya emergency lamp. Saya mulai paksa diri saya, kamu harus berdoa. Kamu harus baca firman. Kadang ada gairah, kadang capek. Pendeta bisa kerentek juga gitu. Kadang kehilangan waktu untuk saat-saat teduh dengan Tuhan. Disitulah saya pakai emergency lamp. Jangan sampai nanti hilang cinta sama Tuhan sama sekali. Untuk menghangatkan, untuk menaikkan cintaku pada Tuhan. Aku kadang-kala masih pakai emergency lamp.
Disiplin rohani masih saya pakai, saya nggak anti. Tapi tidak bisa dong saudara ya. Tiap hari kita hanya mengandalkan disiplin rohani. Bisa nggak bisa, kamu harus ibadah, harus doa pagi. Berdoa pagi bukan karena disiplin rohani. Karena gini, aku memang mencintai Tuhan. Ada gairah, ada gerakan dalam diri kita karena memang kita cinta Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ini ayat kan sangat kita kenal saudara ya. Ayat 4-5 saja. Mungkin saya gak usah dibaca deh, nanti kehabisan waktu. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 ini kan teguran Tuhan buat jemaat di Efesus. Jemaat Efesus tahan menderita, tahan banting, tahan susah. Hadapi masalah, tetap setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Tahan menderita. Tidak kenal lelah untuk Tuhan dalam pelayanan. Ya, bahkan dikatakan mereka berjerih payah untuk Tuhan. Tapi di ayat 4 dan 5 tetap ditegur sama Tuhan di ayat 4. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan kau tidak mengenal lelah. Perhatikan. Namun demikian aku mencela engkau. Tetap ditegur, dikoreksi sama Tuhan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Suruh bertobat ayat 5. Kamu jatuh karena kejatuhanmu sangat dalam. Disuruh kembali kepada kasih yang awal. Karena udah jatuh ke bawah. Ada lihat saudara ya, sudah taat, tidak kenal lelah. Bahkan dikatakan mereka sudah berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan di jemaat di Efesus. Tapi tetap dikoreksi. Kenapa? Ternyata jemaat di Efesus melakukan gerak pelayanan itu semua. Ini itu yang dibuat. Ternyata penggeraknya bukan gairah cinta pada Tuhan. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti mereka melakukan semua bukan dengan kasih. Hanya sekedar, ya itu kewajibanku. Aku anak Tuhan kok. Aku melayani Tuhan. Ditunjuk sama gembala, ya aku melayani. Melayani gerakannya bukan karena aku memang cinta sama Tuhan. Tuhan berkata apa? Bertobat kamu, kata Tuhan. Kamu udah jatuh sangat dalam. Tetap dicela. Jadi kasih itu utama. Anda lihat ayat ini, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, nggak usah dibaca. Ini peristiwa, lihat gambarnya saja. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, nggak langsung naik ke sorga. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Kleopas sama temannya yang balik ke Emmaus, dan menampakkan diri kepada salah satu rasul muridnya bernama Petrus. Ketika dia bangkit, datang sama Petrus. Anda tahu, Petrus itu yang mengkhianati Yesus, menyangkal pakai sumpah. Aku tidak kenal Yesus orang Nazaret, sampai sumpah loh. Aku sumpah tidak kenal siapa dia. Padahal dia muridnya, Yesus guru Tuhannya. Anda tahu kondisi hati Petrus saat itu. Dia tidak punya nyali. Dia tidak punya keberanian untuk berjumpa ketemu sama Yesus. Nyalinya udah gak ada. Karena dia tahu dia sudah gagal jadi murid, jadi rasul. Dia sudah bersumpah berkata, aku gak kenal Yesus, mengkhianati. Yesus datang ngomong 3 kali dalam ayat ini kepada Petrus, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah kau mengasihi aku? 3 kali Yesus ngomong. Artinya apa ini Pak Wahyon buat kita? Berarti kegagalan Petrus jadi muridnya Yesus. Pengikutannya gagal. Dia gagal sampai menyangkal mengkhianati Yesus. Kegagalannya di mana? Yesus tunjukkan 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kegagalan Petrus ditunjukkan karena Petrus gagal mencintai Tuhan. Jadi murid melayani Tuhan tanpa kasih, gagal, gak bisa melayani Tuhan, gak bisa ikut Tuhan. Pantesan dicela jemaat di Efesus. Kasih itu akar, saudara ya. Tanpa kasih gak ada gunanya. Terkutuklah Maranatha. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, bukan kutuk yang datang, berkat blessing yang datang. Sederhana. 2024, apa yang Anda mau, Anda inginkan? Blessing kah, berkat reward dari Tuhan, atau terkutuk, hukuman? Semua ditentukan oleh kasih. Jangan sampai semua gerak yang kita buat untuk Tuhan itu ternyata hanya karena terpaksa. Kalau kita buat asal kita buat bukan karena gairah cinta pada Tuhan, kita gak dapat apa-apa. Mungkin sedikit saya bagi sama saudara, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Ini mungkin beberapa ayat terakhir buat saudara. Pentingnya bagaimana sih cara kita mengasihi Tuhan. Karena Petrus gagal karena gagal dalam soal kasih.
Ayat ini 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kegagalan kita mengenal pribadi Yesus. Yesus itu kan cinta sama kita. Jadi kita harus mengenal pribadi Tuhan dengan utuh, dengan benar siapakah Yesus. Itu membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi pengertian ayat ini, kenallah siapa Tuhan kita. Caranya itu begitu. Kenal betul siapa Tuhan kita. Anda merasakan gak dia mengasihi saudara? Coba satu ayat lagi karena waktu terbatas ya. Lalu kita berdoa. Ini ayat sering saya bacakan sama saudara. 1 Yohanes 4 ayat 19 ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi tidak ada ceritanya kita bisa cinta sama Tuhan kalau kita gak bisa menikmati, merasakan cintanya Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Kita harus merasakan, menikmati gini. Tuhan itu mengasihi aku. Tuhan baik sama aku. Tuhan cinta sama aku. Kalau Anda sudah merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, Anda baru bisa memancarkan, membalas cintanya Tuhan. Anda tidak akan gagal mengasihi Tuhan. Kalau Anda punya kesadaran, Tuhan itu cinta sama aku. Meskipun dalam masalah, tetap Tuhan cinta sama saudara. Hidup kita nggak selalu diisi dengan air mata, penderitaan. Kita akan selalu lihat, Anda pasti selalu lihat kan, di balik penderitaan, kesulitan, musibah yang tiba-tiba datang, tek mendekat kita. Bukankah Anda lihat pertolongan Tuhan? Selalu ada jalan keluar. Ujungnya selalu kita lihat, ujung persoalan mujizat dinyatakan. Itu kan cintanya Tuhan. Anda merasakan tidak cinta itu. Kalau Anda nggak alami secara langsung, merasakan cintanya Tuhan, sulit kita mencintai Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya Anda mesti sadar, aku nikmati kasih itu. Dia baik Pak Pendeta buat hidup saya. Dia setia nggak pernah tinggalkan saya. Kalau Anda bisa merasakan cinta kasih kebaikan Tuhan, dijamin pasti Anda pasti bisa setiap hari melakukan apapun gerakannya karena cinta kepada Tuhan. Cinta itu akar. Tanpa cinta gak bisa kita ngalami blessing. Tanpa cinta gak bisa kita ngalami maranatha, berkat sorga tersedia. Yang datang hanya hukuman. Nanti kita protes, saya udah perlu buat Tuhan, saya udah taat Tuhan, saya udah setia selama ini. Tapi Tuhan tanya, apakah kamu melakukan kehendak Bapa? Apa sih kehendak Bapa buat kita? 1 Korintus 5:18, 1 Tesalonika, saudara katakan apa? Kehendak Bapa adalah mengasihi, mengucap syukur, mengasihi Tuhan dalam segala hal. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Allah. Bila firman Allah ini jadi satu rema buat kita. Lakukan segala sesuatu. Akarnya adalah cinta kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.